Ya pemirsa, topik yang akan kami angkat di Editor's View pagi ini adalah terkait ancaman kebangkrutan dan PHK di industri alas kaki dan industri lainnya. Kita lihat pertama artikelnya untuk kita pantau bersama kira-kira apa sih yang akan kita bicarakan di Editor's View pagi ini. Kita bisa baca di sini ya, ini salah satu berita yang menjadi top news di CNBC Indonesia beberapa pekan belakangan. Di balik pabrik bata tutup, produsen sepatu mengaku memang sedang sulit gitu ya. Kita juga akan lihat bersama ada artikel berikutnya yang semakin menjustifikasi gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di industri alas kaki dan sepatu di Indonesia? Pabrik bangkrut dan PHK di mana-mana, ekonomi Indonesia apakah beneran aman? Nah pertanyaannya beneran aman ini karena kan selama ini kita melihat indikator-indikator yang besar makro itu sepertinya baik-baik saja. Tapi kok di satu sisi sepertinya paradoks sekali gitu. Justru malah banyak gelombang PHK dan industri manufaktur sepertinya semakin terpuruk. Nah untuk mengulas isu ini saya sudah ditemani oleh rekan saya Maria Katarina dan sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia, Suhendra atau Mas Gonggong biasa kita manggilnya ya. Bamar dan Mas Gonggong, selamat pagi. Pagi. Hari ini kita ngomongin mengenai isu yang sempat hot banget gitu beberapa pekan belakangan. Selalu dibicarakan oleh teman-teman CNBC, pabrik bata tutup loh Mas. Tanggapannya tersendiri dari editor gimana nih? Iya, jadi memang terima kasih. Jadi memang terkait dengan pabrik bata ini kan sudah isunya memang kita running hampir 3 pekan ya. Dan memang ini kalau kita bicara pabrik bata ini spektrumnya memang luas. Pertama kita lihat dari sisi bata sebagai pabrik itu adalah sebagai bisnis memang lagi tidak baik-baik saja kondisinya. Pendapatan mereka lagi turun, bahkan mereka merugi cukup besar gitu kan. Dan dari sisi lain memang yang menarik bata itu justru retailnya itu masih mereka pertahankan gitu. Jadi walaupun mereka tutup pabrik, tapi mereka masih mempertahankan retailnya. Tapi ini justru menarik. Jadi artinya memang mengindikasikan ada masalah bahwa produksi sepatu di Indonesia itu tidak baik-baik saja gitu. Berarti ada mungkin skala ekonomi yang tidak sampai, akhirnya mereka lebih memilih sudahlah mereka jualan saja. Entah itu mereka nanti bisa jadi impor atau mungkin mereka bisa subkontrak ke produsen di Indonesia yang lebih ekonomis, mungkin itu sih. Produksinya tidak baik-baik saja, karena kan kalau kita menghadapi sebuah perusahaan atau pabrikan besar yang kemudian tutup itu kan kita tinggal ngelihat dari beberapa sisi kan, Mas. Kalau misalnya bisa karena memang demand-nya ini kurang gitu, sehingga ya supply-nya ya jadi kayak oversupply gitu. Nah secara implisit yang terjadi di Bata seperti apa? Karena kan kayak aku gitu ya kita mungkinnya hidup dari masa kecil tuh dengan toko Bata di mana-mana. Familiar banget gitu pasti. Gimana tuh Mas? Jadi memang kalau kita bicara sejarah Bata itu panjang sekali ya. Mereka itu hadir di Indonesia itu 1931 ya. Ya, 1931. Sejak udah hampir 100 tahun nih sebenarnya. Orang tua kita belum lahir. Opanya ini. Iya. Nah itu tapi memang mereka pun punya pabrik juga mulai sejak tahun 1940 kan. Bahkan sempat juga mereka bangun di daerah Kalibata yang sekarang kawasan apartemen Kalibata itu justru awal dari pabrik bata dulu. Di situ. That's why namanya Bata. Lokasi ya, ditutup dibangun jadi apartemen. Akhirnya mereka pindah ke tahun 94 mereka pindah ke Purwakarta di situ. Nah memang yang menariknya adalah Bata ini kan ibaratnya sudah lama di Indonesia, mungkin 1 abad, dan tiba-tiba di tahun ini mereka memutuskan untuk menghentikan lini produksi gitu. Di sisi lain mereka ya tadi saya bilang masih tetap melanjutkan jualan retailnya. Ini berarti ada suatu masalah di sisi produksi, ada faktor ya memang masalah produksi bisa jadi masalah upah, masalah bahan baku, masalah yang lain-lain. Jadi mereka lebih memberikan ke third party gitu ya Mas. Skala ekonominya jadi nggak masuk, akhirnya mereka lebih milih produksi ditutup dan akhirnya jadi pedagang aja gitu loh. Itulah menurut saya poin yang penting dari kasus Bata ini adalah gimana industri itu akhirnya beralih jadi industriawan jadi pedagang gitu kan miris. Jadi hanya trading bukan manufacturing. Iya. Ini sayang sekali. Maksudnya gini Mas Gonggong, tetap pada retail gitu ya, retail tetap jalan, tapi kan sebenarnya somehow yang memiliki lapangan pekerjaan itu kan yang paling besar porsinya justru di pabrik dan manufacturing gitu ya. Di padat karya. Di padat karya gitu kan ya. Karena trading kan lebih kepada ya sudah padat modal saja gitu kan ya, penjualan nanti kan third party dan lain. Apakah dia bisa impor barangnya ataukah dia bisa subsidiary produknya ke produsen lain gitu kan ya. Nah sebenarnya ini tuh beda banget tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Beda banget sama keadaan makroekonomi yang sebenarnya masih baik gitu ya. Nah sebenarnya apakah regulasi-regulasi yang selama ini dikeluarkan pemerintah itu
menurut Anda gitu ya Mas, emang tidak memiliki keberpihakan tertentu ya terhadap industri manufaktur, terutama alas kaki dan TPT yang serta-merta sebenarnya menyerap ribuan dan banyak banget gitu ya Betul, pekerjaan padat karya ya. Jadi memang kalau kita lihat dari kasus Bata ini kan dari tanggapan-tanggapan dari pemerintah, memang mereka menurut kami ya redaksi itu seolah memang seperti memudahkan aja bahwa misalnya wah ini karena masalah inovasi, masalah memang misalnya persaingan bisnis kan gitu. ada efek Sebenarnya ada real masalah dari itu struktural, semua, misalnya seperti soal misalnya gimana kondisi iklim berusaha di Indonesia, termasuk dalam memproduksi sesuatu di Indonesia itu memang ada masalah. Misalnya soal pasar juga jadi kendala juga misalnya. Misalnya kita tahu kan memang kalau dari data-data dari BPS itu kan impor memang turun gitu kan segala macam, ekspor memang juga naik, tapi justru memang di lapangan itu ada hal yang memang belum bisa juga bisa kita lihat bahwa misalnya ada nih sekarang nih lagi ramai soal sepatu thrifting gitu kan, itu memang untuk pasar di kota-kota besar mungkin ngaruh juga untuk mengaruh ke tingkat penyerapan beli produk sepatu gitu kan. Jadi kompetisinya ada di situ juga ya, barang-barang dari luar masuk sebagai barang thrifting, tapi ternyata justru malah laku di pasar Indonesia ya. Kalau kita lihat dari sisi padat karya kan emang ini sebenarnya sebagai salah satu core-nya ekonomi Indonesia, karena kan kita menyerap banyak tenaga kerja. Kayak sekarang aja banyak banget tenaga kerja setiap tahunnya yang tidak terserap gitu. Sementara kemudian pemerintah menggadang-gadangkan teknologi, inovasi 4.0 yang mungkin aja akhirnya menggerus padat karya yang seharusnya karena ini engine pertumbuhan ekonomi juga dijagain gitu. Gimana nih Mas Kom? Ya, ini justru yang harusnya menjadi concern pemerintah, bahwa pemerintah memang tidak hanya fokus gimana mengangkat industri Indonesia itu ke level yang lebih tinggi, ke sektor yang ibaratnya high tech gitu, tapi tetap padat karya itu harus lebih dijaga, karena seperti Cina aja yang sudah maju industrinya, tetap mereka menjaga industri padat karya gitu. Karena apalagi kalau kita buka data angkatan kerja di Indonesia itu yang 140 juta orang itu, ya mayoritas itu masih lulusan SD dan SMP gitu. Nah, itu kan harus diterap dengan industri padat karya gitu. Nah, makanya saya pikir pemerintah harus konsen, tetap jangan mengabaikan padat karya ini gitu. Karena emang kalau kami lihat dari statement-statement itu, ya pemerintah seolah-olah tidak terlalu fokus ke padat karya, karena mereka menganggap ini sebuah industri yang musiman yang bisa aja besok menyerap tenaga kerja banyak, nanti tahun depan PHK gitu. Tapi saya pikir tidak bisa kayak gitu juga gitu. Iya, masalahnya banyak industri ada anak emas kan gitu ya. Betul. Masalahnya banyak industri padat karya lain gitu loh. Apakah ini juga nanti bisa mengancam, bisa jadi gitu kan, ketika kemudian trennya bergeraknya berbeda, kemudian juga apalagi sudah geser ke trading, ke pedagang, ini kan bisa saja kemudian diimplikasinya kemana-mana gitu. Ya, implikasinya memang luar biasa. Jadi memang kalau kita lihat data secara resmi itu, kontribusi industri manufaktur atau industri pengolahan itu terus menyusut Indonesia itu. Dari mungkin dulu zaman Orde Baru di atas 20%, di atas lebih, sekarang udah nyusut dari 19% bahkan 18%. Padahal penyerapan tenaga kerjanya kalau tidak salah satu yang paling tinggi dari segi penyerapan tenaga kerja paling tinggi, tapi kontribusi dari industrinya ini terhadap jumlah PDB salah satu yang semakin menyusut. Gitu. Jadi kan sebenarnya somehow paradoks banget gitu kan. Betul. Jadi, nah aku juga ingin bertanya nih kepada Mas Gonggong gitu ya dalam hal gini. Tadi seperti yang Anda sampaikan gitu, Bata aja sudah hampir 100 tahun aja bisa tutup pabriknya gitu ya. Nah ini bagaimana kabar teman-teman UMKM yang juga berkecimpung di industri alas kaki dan juga TPT? Apakah Anda melihatnya gitu ya, kalau misalnya hal ini selalu dibiarkan gitu ya oleh pemerintah, apakah sebenarnya justru nanti ada opportunity, jadi ada niche market yang sebenarnya bisa ditangkap gitu ya oleh UMKM, ya, atau sebenarnya malah jatuhnya semakin berbahaya lagi karena UMKM aja tidak ada caution gitu kan untuk lebih safety ke depannya dalam hal market share dan lain-lain. Iya betul sekali. Jadi memang kalau kita flashback ke belakang tahun lalu itu sempat juga ada kasus tutup pabrik dari New Era ya kan. Itu kan mirip tipikalnya dengan Bata ya. Mereka produk lokal, mereka berorientasi pasar domestik, akhirnya mereka tutup, nggak sanggup juga gitu. Nah kembali tadi pertanyaannya Ade itu soal UMKM memang sangat pasti akan mengerikan sekali, karena bayangin untuk bisa eksis seperti Bata aja ya. Mungkin kalau Bata itu skalanya menengah ya, karena dia karyawannya tidak sampai 1000, tapi untuk menengah aja nggak sanggup bertahan. Gimana kalau yang sudah level kecil gitu, UMKM itu makin berat sekali, karena nanti skala ekonomi nggak akan masuk.
apalagi dengan adanya masalahnya impor-impor. ekonomi soft scale itu tadi ya. Betul. Tapi mungkin risikonya lebih kecil untuk yang akan ditanggung oleh UMKM ketimbang pabrikan sedang seperti Bata gitu, Mas. Iya, akhirnya UMKM yang tadinya dia bisa berproduksi itu, tadi kan muncul fenomena dari industriawan jadi pedagang. Contoh di Cibadoit itu kan sekarang ada lihat banyak kan pedagang-pedagang yang sudah lebih menjual barang impor dibanding. Jadi ujung-ujungnya malah jadi berdagang dan trading saja. Betul, itulah sebuah Tapi kan ancaman sama yang serius. sebenarnya trennya ini tidak bisa terus dilanjutkan karena kan nanti lama-lama industri manufaktur Indonesia semakin tertinggal. Nanti kita tidak punya industriawan, kita tidak punya artisan dan lain-lain. Padahal kita kalau misalnya beli barang produk lokal itu kan ada OTT, authentic local product gitu yang bisa kita. Dan yang paling penting lagi adalah soal gimana lapangan kerja itu kan akhirnya menyerap tenaga kerja. Terus akhirnya pendapatan masyarakat kan, nanti larinya lah ke daya beli. Nah, sekarang inilah kita lagi ada isu soal daya beli ini kan, gimana di awal tahun itu penjualan mobil turun, terus bahkan ada Mandiri Spending Index itu menunjukkan di bulan Maret itu konsumsi fashion itu turun masyarakat, padahal lagi periode Lebaran, habis itu kan Lebaran jadi lagi anomali gitu. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah gitu. Nanti khusus